Kamu perempuan tua, hari ini kamu harus menikah, mau tidak mau. Saudara-saudara MA dari desa Kingsan sudah lama menginginkanmu. Mereka bilang, mereka mau bayar 100.000 yuan untuk menjadikanmu istri. Jian Gang, bagaimana kamu bisa memaksaku menikah lagi? Aku ini ibumu. Aku bilang sekali lagi, kamu hanya ibu tiriku. Waktu kamu baru menikah ke keluarga kami, kamu sudah membawa sial dan membunuh ayahku. Kamu berhutang pada keluarga kami, dan kamu tidak akan pernah bisa melunasinya. Selain itu, kalau kamu tidak dijual, dengan apa kami bisa membeli rumah besar? Kamu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam dan tidak punya hati? Aku sudah bersusah payah membesarkanmu. Dan aku juga membantu merawat Fan-Fan. Fan-Fan sudah masuk sekolah dasar. Tidak perlu kamu mengajar lagi, masih mau tinggal di rumah kami. Dan makan gratis? Selama bertahun-tahun, kamu tidak pernah mengirim uang ke rumah. Rumah ini pun dibeli dengan uang tabunganku untuk peti mati. Mengapa aku yang harus pergi? Kalau ada yang harus pergi, itu kalian. Nenek tua, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Rumahmu sudah dialihkan ke namaku. Aku tidak pernah menandatangani perjanjian pengalihan apapun. Kamu berani memasukkan tanda tanganku? Nenek, Fan-Fan yang baik hati nenek. Hanya kamu yang baik pada nenek. pergi, Mama. Nenek jahat, Mama baik. Nenek kotor dan bau. Cepat pergi dari rumahku. Denggetaidak, cucumu menyuruhmu pergi. Kalian anak cucu yang tidak berbakti, aku akan melaporkan kalian ke pengadilan. Kalau dia tidak tahu terima kasih. Jangan salahkan aku yang tega memasukkannya ke bagasi. Hari ini, dia harus meninggalkan kota dan kembali ke desa Kingsan. Direktur, tunggu aku. Sudah lama mengejarku, kalian mau apa sebenarnya? Direktur, Anda tidak bisa pergi ke desa Kingsan. Anda orang terkaya. Bagaimana bisa menderita di desa ini? Kamu tidak mengerti. Aku datang ke desa Kingsan ini untuk dua hal. Pertama, meninjau proyek wisata. Kedua, aku ingin mencari seseorang. Tahun 1997, aku hampir tenggelam di Nanchang. Kalau bukan karena gadis ini yang melompat ke sungai di musim dingin. Menyelamatkanku, aku Tang Jio. Sudah mati. Setengah hidupku, aku terus mencarinya. Beberapa hari lalu, akhirnya aku mendapat kabar dia ada di desa Kingsan. Entah, bagaimana keadaannya sekarang. Berhenti. Pak Direktur, ada apa? Ada orang di bagasi mobil itu. Aku akan mengejarnya. Kalian cepat kembali ke kantor. Ya. Lihat, ini keluarga baik yang aku temukan untukmu. Mereka berdua selalu berbagi kebahagiaan. Ibu, nikmatilah. Ya. Kamu anak durhaka. Ayahmu masih melihat dari atas. Kamu tidak takut disambar petir? Kamu tidak berhak menyebut ayahku. Pergi. Jangan sentuh aku. MA ada pincang, MAR buta, cepat bayar setelah memeriksa barang. Kulitnya halus, tubuhnya seksi, enak dilihat. Yuangnya worth it. Adik, ya, setuju? Setuju. Bayar. Hahaha. 100.000 yuan. Tidak kurang 1 sen. Ambil dan pergi. Jangan ganggu kami melakukan hal penting. Jian Gang, kamu kembali. Adik, mau kemana? Ya. Setelah masuk keluarga MA, kamu adalah wanita keluarga MA. Aku bukan. Jangan macam-macam. Basa-basi apa lagi? Kamu sudah menikah, masih berani bilang tidak mau. Kak, aku dengar kalau wanita bilang tidak, artinya mau. Menurutku, dia sengaja mendekati kita. Aku tidak. Aku sudah terbakar nafsu karena kamu masih bilang tidak. Meskipun kami berdua terkena penyakit saat bersenang-senang, tapi kami berdua bisa menyayangi. Pasti akan membuatmu nyaman. Parenti. Kawan. Kamu sudah sadar. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Siapa namamu? Namaku Li Fanfang. Kamu. Aduh. Jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu. Siapa namamu? Namaku Li Fan. Hampir bilang Li Fanfang. Sudah ganti nama lebih dari 20 tahun, masih belum terbiasa. Namaku Li Shulan.
Mungkin aku salah kenal, tapi mereka sangat mirip. Kamu dari mana? Aku asli dari desa Qingshan. Sepertinya benar mungkin salah kenal. Dulu Li Fenfang menyelamatkanku di kota selatan. Siapa kamu? Berani mengganggu urusanku. Saya adalah penduduk desa Qingshan, Tang Dali. Saya adalah kepala desa Qingshan. Kenapa saya tidak pernah melihatmu di desa ini? Orang ini pasti Li Shulan. Kekasih wanita ini. Kakak. Wanita tua yang suka menggoda, tadi dia masih di sini. Buat-buat suci apa lagi? Jaga mulutmu. Kamu masih berani melawan. Melawan juga percuma. Li Shulan, kamu sudah menerima mas kawin dari keluarga kami. Hari ini kamu harus menikahi kakakku, benar? Saya tidak. Saya juga tidak akan menikahi kalian berdua. Tidak menikah. Saya beritahu kamu. Kakakku adalah kepala desa. Dia bisa membuatmu tidak bisa hidup, benar? Selama kamu tidak menikah, saya tidak akan melepaskanmu. Meskipun dia bukan Li Fenfang. Tapi saya tidak bisa diam saja. Dia tidak akan menikahi kalian, karena saya akan menikahinya. APA. Li Shulan, apakah kamu mau menikah denganku? Saya mau. Tidak boleh. Kecuali kamu mengembalikan mas kawin itu kepada kami, termasuk bunganya. 200.000. Uang itu diterima oleh anakku, kamu minta saja padanya. Jangan ngomong kosong, kalau tidak bisa membayar, kamu adalah istriku. Benar. Hanya 200.000, saya berikan padamu. Jam tangan ini, nilai pasarnya 1 juta. 1 juta? Kenapa tidak bilang 1 miliar, kakak? Jam tangan ini pasti palsu. Pasti hanya besai tua. Adik, jam tangan ini asli. Karena kalian sudah menerima jam tangan ini, maka Li Shulan dan kalian tidak ada hubungan lagi. Ayo, pulang denganku. Adik, saya dengar CEO Grup Jio. Tang Jio sedang melakukan inspeksi ke berbagai tempat. Untuk memilih lokasi area wisata, kamu cepat cari tahu. Tang Dali ini, apakah ada hubungan dengan Tang Jio? Kakak, kalau Tang Dali ini benar-benar orang penting, kita selesai. Tapi sebaliknya, kalau dia bukan, kita akan membunuh Li Shulan, wanita itu. Benar. Bagaimana Wang Shengli menyelesaikan ini? Beli rumah mewah kayak gini buat aku? Lao Tang, tempat tinggalmu mewah banget ya. Dan kamu bisa beli jam tangan emas yang mahal itu. Sebenarnya kamu siapa sih? Aku Tang Dali jelas. Orang desa asli. Jam tangan emas itu aku temukan. Rumah ini bukan punyaku. Pemiliknya pindah ke kota. Aku disuruh jaga rumah ini. Oh, begitu ya. Tenang aja, aku nggak akan terus-terusan merepotkanmu. Aku juga tahu. Kamu nikah sama aku cuma sementara. Begini aja, setelah aku hubungi saudaraku di Nancheng, aku akan pergi dari desa Qingshan. Kamu bisa cerai sama aku kapan aja. Nancheng? Kamu pernah ke Nancheng? Tentu saja pernah. Tahun 1997. Kak Liu, kenapa kamu di sini? Direktur utama sudah pulang, kumpul di ruang utama. Direktur utama di mana? Selamat datang kembali, Direktur Utama. Xiao Wang, kenapa bawa semua pelayan ke sini? Nanti pasti aku hukum dia karena nggak becus. Lao Tang, ini semua pelayan yang kamu sewa ya? Ah, bukan. Keponakanku, dia baik hati. Dia takut aku sendirian. Jaga rumah sambil bertani, takut aku capek. Jadi dia minta Kak Liu bantu. Gak nyangka Kak Liu suka akting. Buat mewujudkan mimpinya jadi artis, dia ajak cewek-cewek desa. Datang ke sini buat latihan. Oh ya, Aku lupa, direktur utama harus sembunyikan identitas. Dia benar, tadi kita lagi latihan. Kalian cepat pergi, dari mana datang, pulang ke sana. Ya! Kak Liu. Aku perkenalkan, ini istri baruku. Li Shulan. Istri baru? Kamu nggak mau nikah sama aku yang cantik kayak bunga. Malah nikah sama si jelek ini? Jangan kasar sama Shulan. Ya, Shulan pasti lapar setelah seharian ini. Kamu masak buat kita ya? cewek tua, nanti aku usir kamu. Istri direktur Jio Group cuma aku. Shulan, bagaimanapun juga. Hari ini juga hari baik kita berdua. Mari minum bersama. Ada apa? dulu saat aku bekerja sebagai pelayan di restoran mewah, aku pernah mencium aroma ini. Sepertinya ini Lavita tahun 1928.
Hanya ada 5 botol di dunia, satu botolnya bernilai 2 juta. Lao Tang, kamu benar-benar petani biasa. Kakak Liu. Ada begitu banyak anggur di lemari anggur ini, tidak bisakah kamu ambil yang murah saja? Ini sudah anggur termurah di rumah. Shulan. Kapan kamu pernah bekerja di restoran barat mewah? Kira-kira 10 tahun yang lalu. Lihatlah, sudah begitu lama waktu berlalu. Pasti kamu salah ingat, anggur ini aku beli. Saat pasar di kota, hanya 200 yuan. Benarkah? Iya, aku bahkan tidak punya rumah sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa beli anggur seharga 2 juta per botol? Hei, jangan terlalu banyak berpikir. Aku keluar dulu terima telepon. Apa? Kalian sudah menemukan lokasi Li Fenfang? Baik, baik, baik. Besok aku akan kembali ke kantor. Kenapa ada foto di sini? Foto Fenfang? Jangan sentuh itu. Maaf, ini foto siapa? Ini foto seorang kenalanku. Ini satu-satunya yang dia tinggalkan untukku, jadi aku tidak ingin siapapun menyentuhnya lagi. Maaf, aku tidak tahu foto ini. Sangat penting bagimu. Aku juga salah. Tadi terlalu terburu-buru, nada bicaraku kurang baik. Sebenarnya hal ini, aku tidak berniat menyembunyikannya darimu. Orang di foto itu adalah penyelamatku. Aku selalu menyimpan fotonya. Karena aku ingin menemukannya, ingin bertemu lagi dengannya. Lao Tang. Sebenarnya aku tahu, kamu menikah denganku. Hanya untuk membantuku melepaskan diri dari gangguan saudara MA. Kalau kamu punya orang yang kamu cintai, kita bisa langsung bercerai. Kenalan ini sudah lebih dari 20 tahun tidak aku temui, jangan terlalu banyak berpikir. Tunggu sampai kamu tenang, pikirkan jalan keluarnya dulu. Begitu juga baik, kalau kamu punya kabarnya. Harus segera beritahu aku. Aku akan segera pergi. Oh ya, besok aku berencana pulang, membersihkan kuil leluhur. Kebetulan besok aku akan kembali ke kantor. Tunggu kabar dari Fenfang. Kalian siapa sih? Kok bisa masuk sembarangan? Kakak, asal kamu jawab beberapa pertanyaan kami. Kami tidak akan menyusahkanmu, kalau tidak. Aku lihat kamu memang cantik. Apa yang ingin kamu ketahui? Rumah kecil ini dibangun dengan uang Tang Dali. Tentu saja tidak, dia cuma menjaga rumah ini. Kakak, aku sudah tahu, Li Shulan itu wanita. Tidak mungkin bisa dekat dengan orang penting. Jadi, Li Shulan sekarang di mana? Sepertinya mereka juga punya masalah dengan Li Shulan. Kalau begitu, aku akan memanfaatkan mereka. Dia di kuil keluarga Li dan Tang Dali. Hari ini tidak ada di desa, kamu bisa berbuat apa saja. Tidak ada yang akan menghalangi. Aku akan membuatnya melihat sendiri. Betapa buruknya akibatnya jika melawan kami. Dengarkan perintahku, hancurkan kuil keluarga Li. Bersihkan sampai tidak ada satu batu pun yang tersisa. Pak MA, kamu sedang apa? APA. Li Shulan, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, hari ini aku akan menghancurkan kuilmu. Aku akan menghancurkan patung orang tuamu. Dan membangun toilet umum di atasnya. Apa? Bagus sekali, ini dekat rumahku, nanti aku bisa ke sini. Untuk ke toilet, Pak MA, kamu memang hebat. Aku tidak setuju. Kenapa kamu tidak menggunakan kuil keluarga MA untuk bangun toilet umum? Ini namanya menindas orang. Menindas orang? Aku memang menindasmu. Tidak, aku tidak akan membiarkan kuil ini dihancurkan. Mungkin Tang Kakak punya cara. Masih mau minta tolong suamimu? Mimpi. Jangan. Kamu. Li Shulan, aku kasih tahu. Bahkan jika Tang Dali, si pecundang itu datang, kamu tetap harus berlutut dan sujud padaku, karena aku adalah kepala desa Kingshan. Aku adalah langit di Kingshan. Siapa yang berani melawanku, akan kujadikan hidupnya sengsara, hari ini. Aku akan buang air besar dan kecil di atas kepalamu, dan kamu harus menerimanya. Dan menelannya, mengerti? Pak Direktur, lihat. Ini adalah pabrik pada tahun 1998. Sebuah formulir informasi pekerja wanita tertulis. Li Fenfang pernah mengganti namanya. Sekarang, type Hangul Li Shulan. Ternyata Li Shulan adalah Li Fenfang. Masih ingin suamimu menyelamatkanmu? Mimpi. Sial, Shulan dalam masalah, segera siapkan mobil.
Semua bodyguard keluarga Tang bergerak, kembali ke desa King San. Si MA. Kamu ingin memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, sengaja balas dendam. APA, memanfaatkan kekuasaan, berani sekali kamu. Menuduhku seperti itu, aku harus memberimu pelajaran. Adik kedua, bawa semua tablet leluhur keluarga Li turun. Siap, Kak. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Sekarang seluruh tubuhku terasa dingin, ingin membakar tablet orang tuamu untuk menghangatkan diri. Tidak boleh, berhenti. Kenapa? Sedih ya? Berhenti. Tidak boleh. Ah, aku cuma membakar beberapa tabletmu yang jelek. Kamu sudah sedih, aku beritahu, setelah toilet umum selesai dibangun. Aku akan menaburkan abu orang tuamu ke dalam lubang toilet. Member Katie lubang toilet. Inilah akibatnya kalau kamu melawanku. Kamu ini preman, tidak pantas jadi kepala desa. Aku akan melawanmu. Berhenti. Sayang. Berani sekali mengganggu sepupuku. Sepupu, kenapa kamu datang? Tidak bilang dulu. Benar. Kamu sepupunya, Wang Chunhong. Aku Shulan, kamu masih ingat aku? Suamimu dan mantan suamiku sama-sama mengalami kecelakaan di tambang. Kita tidak pernah bertemu lagi, tidak terkira. Tidak terkira, kamu masih hidup. Kamu benar-benar pembawa sial yang menjijikan. Dulu baru menikah, kamu sudah membunuh suamimu. Dan membuat suamiku juga mati di tambang. Menurutku, yang seharusnya mati adalah kamu. Bukan. Mereka kecelakaan karena menggunakan peralatan tambang secara ilegal. Bohong. Kamu yang membunuh mereka berdua. Aku dengar. Sekarang kamu menikah dengan seorang pria tua bernama Tang Dali. Miskin sampai tidak bisa beli rumah, jadi penjaga pintu. Menurutku, ini memang balasan yang setimpal. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Sepupuku, jangan marah sama wanita kasar seperti ini. Meskipun suamimu meninggal lebih awal, tapi anakmu sangat berbakat. Sepupu bilang benar, ya? Li Shulan, aku beritahu kamu. Anakku Wang Shengli sudah menjadi wakil presiden di grup Jio. Dia adalah Tanggon Kanan Ketua Tang Jizhou. Sekarang dia sangat diandalkan. Aku Dengga Tang Jizhou, adalah orang terkaya di seluruh negeri. Benar, anak Chen Hong. Bisa dekat dengan orang terkaya, hebat sekali. Berkat anakku, keluarga Wang. Sudah masuk ke kelas atas. Orang seperti kami, hanya perlu gerakkan jari. Bisa menghancurkan kamu. Warga desa, alasan aku ingin merobohkan kuil keluarga Li untuk membangun toilet. Itu karena wakil presiden Wang sudah bilang. Asalkan desa, kita menyelesaikan infrastruktur ini. Maka Grup Jizhou akan memberikan dana 3 miliar untuk mengembangkan area wisata. 3 miliar. Maka kita akan menjadi makmur, benar, ya. Asalkan toilet umum ini dibangun, semua orang di desa Kingshan bisa hidup enak di masa depan. Jadi, APA kita robohkan kill keluarga Li ini? Robohkan, robohkan, robohkan. Baik, karena semua setuju. Lao Zhang, Lao Su, kalian berdua. Jaga Li Shulan. Adik, siapkan ekskavator. Baik. Tidak boleh. Tidak boleh, hahaha. Ayo, robohkan. Ayah, ibu, aku harus menjaga satu-satunya hal yang kalian tinggalkan di dunia ini. Berapa lama lagi sampai ke kuil keluarga Li? Kira-kira 5 menit lagi. Apa katamu? Wang Chunhong juga ada di desa? Ketua, ibuku yang tua itu. Dia malah bekerja sama dengan saudara MA untuk mengganggu istri Anda. Apa? Bagaimana dengan Shulan? Sepertinya tidak baik. Nanti aku pasti akan membuatnya. Berlut dan minta maaf pada istri. Cepat, cepat. Li Shulan, kamu gila ya? Cepat minggir. Kalau mau robohkan kuil keluarga Li, kamu harus lewati tubuhku dulu, Li Shulan. Berani sekali kamu, berani melawan. Jio Group terang-terangan melawan. Kalau desa tidak dapat investasi ini, semuanya salahmu. Investasi ini harus kita dapatkan.
Li Shulan, kamu si manis. Karena kamu tidak peduli dengan kepentingan umum. Aku akan memenuhi keinginanmu. Ayo, pukul sampai mati, biarkan dia dan kuil tua ini hilang bersama. Baik. Berhenti. Berhenti. Fen Fang. Hei Fen Fang. Fen Fang, maaf, aku terlambat. Lao Tang, kamu memanggilku apa? Masalah Fen Fang, tunggu sampai aku mengungkapkan identitasku padanya, baru kita bicara. Beri dia kejutan, tidak apa, aku bantu kamu membersihkan. Nyonya, Anda baik-baik saja? Kalau tidak, kami antar Anda ke rumah sakit. Nak, kenapa kamu membantu Li Shulan? Si manis itu berbicara. Ibu, cepat diam, kamu masih mau membuat masalah untukku. Tidak cukup saya. Apa masalah yang aku buat untukmu? Ini membantu kamu membangun wibawa. Li Shulan si penghalang ini. Dia menghalangi perusahaanmu mengembangkan area wisata. Cepat panggil satpam. Urus dia. Hei benar, juga Tang Dali si manis ini. Semua dipukul sampai mati. Keterlaluan. Jangan kurang ajar pada Nyonya Tang dan Tuan Tang. Wang Shengli, Kamu gila, paman sepupu juga berani kamu pukul. Ibu, aku sarankan kalian cepat suruh mereka memperbaiki kuil keluarga Li. Kalau tidak, kamu juga tidak akan baik-baik saja. Anak durhaka, aku susah payah membesarkanmu. Kamu malah membantu orang luar mengancam ibumu. Aduh, jangan-jangan kamu tertarik pada Li Shulan. Si wanita tua ini ya? Ebio, Jangan asal tuduh, aku bahkan tidak kenal anakmu. Kalau tidak, kenapa dia membantu kamu bicara? Sepupu bunuh si manis ini. aku. kamu bangun. Sepupu, istrimu merayu anakku, kamu masih berani memukul orang. Ibu jangan ngawur, Nyonya Tang bukan orang seperti itu. Mari lihat, Li Shulan ini. Sudah tua tapi masih berpenampilan menarik, memakai make up. Tentu saja untuk menarik perhatian pria muda. Ya, di desa kita mana ada wanita? Orang pakai baju yang tidak senonoh baju ya. Wah, baru tahu ada orang yang tidak tahu malu begini. Kalian semua jaga mulut ya. Waduh bro, kasihan banget deh lu. Lu sendiri aja udah jadi suami yang dicurangi, masih mau bela dia. Bicara gitu? Warga, siapa di sini yang punya anak laki-laki umur 20-an, harus jaga baik-baik. Jangan sampai Li Shulan si manis ini nyusup ke selimut anak sendiri. Menurut gue, kita harus langsung copot bajunya. Langsung buka bajunya, terus fotoin dan sebarkan di internet. Biar semua orang tahu dan waspada sama perempuan tua ini. Iya bener banget. Beresiko siapa yang berani? Masa tidak berani? Kita kan sedang menegakkan keadilan. Warga pada maju, maju. Aku lihat siapa yang berani. Kalian tahu tidak Bapak Tang ini siapa? Siapa dia? Dia dari grup Gio, direktur utama. Dia itu dari grup Gio, direktur utama. Yang punya kepala rumah tangga Tang Dali. Baru pensiun tahun ini. Wah, dive besarkan baju tuh. Ternyata cuma kepala rumah tangga, itu pun sudah pensiun. Direktur utamanya mungkin sudah lupa sama dia. Iya, seperti kita kalangan kelas atas. Masa iya kita peduli sama kepala rumah tangga ganteng begini? Nak, kamu tidak usah takut sama dia. Kamu kan ditunjuk langsung. Sama direktur utama, staf inti. Asal kamu bicara sama direktur utama. Bicara saja, dia pasti akan dapat masalah besar. Wang Shengli, berani tidak kamu bikin? Aku dapat masalah besar. Lo ini ngapain? Cepat bangun. Ibu Tang, Bapak Tang, Paman dan Ibuku, ucapan dan tindakan mereka tidak pantas. Aku minta maaf untuk mereka. Mohon dimaafkan. Wajah NAK. Kita kan punya kekuasaan, seharusnya dia yang menyembah kamu. Kok malah kamu yang berlutut ke dia? Iya, Bu, saya sarankan Ibu juga berlutut. Cepat minta maaf ke Ibu Tang. Apa katamu? Ibu lebih baik mati daripada minta maaf. Li Shulan. Wang Chanhong, kalau hari ini tidak berlutut, kita sibangin Ibu dan anak. Kamu? Dasar anak tidak tahu terima kasih. Ibu sia-sia membesarkan kamu. Sekarang ibu akan telepon direktur utama, suruh pecat kamu. Anak durhaka. Jangan telepon. Iya, mau telepon. Bu, bisa tidak berhenti membuat ributan? Tidak bisa. Kalau tidak izinkan ibu telepon direktur utama. Kalau begitu, aku akan menghubungi Nona Tang. Kebetulan dia juga ada di dekat desa Kingsan. Desa Qingshan. Wah, jangan-jangan kamu sedang membicarakan adik kandung ketua dewan? Tang Jiaying? Benar, kami berdua sering bermain mahjong bersama. Hubungan kami sangat baik. Wah, Kalau Nona Tang datang dan tidak mengenalimu, si pelayan tua ini, kalian berdua, siap-siap saja diusir dari desa Kingsan, jadi anjing terlantar. benar.
Lautang, lebih baik kita pergi saja. Aku takut membebanimu. Tenang, tidak apa-apa. Silakan saja kamu undang. Bahkan jika Tanjing datang, dia tidak akan berani berbuat macam-macam di hadapanku. Hah? Siapa yang tidak bisa membual? Tunggu saja Nona Tang datang. Kalian berdua, siap-siap saja berlutut dan bersujud. Benar. Nona Tang, ada seorang lelaki tua buruk rupa yang mengaku sebagai kepala pelayan keluarga Tang. Dia menghalangi pembongkaran kuil di desa Kingsan untuk membangun toilet umum dan juga berkata kasar bahwa Nona Tang, kamu adalah gadis yang sudah menikah, seperti air yang sudah ditumpahkan. Dia bilang, Nona Tang, kamu selamanya adalah orang luar di keluarga Tang. Kurang ajar. Siapa yang berani bersikap tidak sopan seperti ini terhadap keluarga Tang? Dia. Kakak, sepertinya ini adalah kakak ipar. Selera kakakku sungguh bagus. Nona Tang, kamu harus memberikan pelajaran yang keras kepada Tang Dali dan Li Shulan. Kedua orang ini, baiklah. Pengawal, di sini. Hantam mulutnya. Kalian berdua pasti mati. Aduh. Nona Tang, jangan-jangan salah orang? Memang kamu yang kuhantam. Cepat minta maaf kepada mereka berdua. Lautang, HM, kamu benar-benar kepala pelayan keluarga Tang. Oh, benar. Tidak menyangka, Nona Tang masih ingat kenangan lama. Nona Tang, hubungan keluarga kita begitu baik. Bagaimana bisa demi Tang Dali? Orang rendahan seperti ini, kamu memukul wajahku? Wang Chunhong, kalau kamu tidak segera minta maaf, aku akan segera membuat keluarga Wangmu bangkrut, tidak punya tempat berpijak. Jangan. Aku minta maaf. Maaf, aku salah. Kamu dan kalian semua minta maaf kepada Li Shulan. Maaf. Jangan kira ini sudah selesai, aku beritahu kalian, dalam 1 hari. Pulihkan kuil keluarga Li seperti semula. Kedepannya tidak boleh ada relokasi lagi, jika tidak bisa. Aku akan segera memberitahu Dewan Direksi, lokasi kawasan wisata akan dipindahkan ke desa lain. Bisa. Kalian masih berdiri ngapain sih? Cepatlah, aduk semen dan perbaiki kuil. Cepat pergi. Li Shulan, kali ini kamu beruntung. Bertemu dengan Nona Tang, orang baik hati ini, lain kali. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Hari ini siang, terjadi begitu banyak hal. Pasti kamu punya banyak pertanyaan kan? Sekarang Shulan sudah tidur, tanyalah apa saja. Kak. Ya. Kenapa tiba-tiba kamu menikah kilat? Bukannya kamu bilang, kamu akan menunggu Li Fenfang, menunggunya seumur hidup. Karena Li Shulan. Dia adalah Li Fenfang. Benarkah? Iya. Kalau begitu, kapan kamu akan memberitahunya jati dirimu? Biarkan aku memanggilnya kakak ipar. Aku berencana mengadakan pernikahan besar untuknya. Kamu pulang, bantu aku persiapkan, setelah persiapan pernikahan selesai. Nanti, aku akan memberitahunya langsung. Aku adalah Tang Jiao. Kamu sudah dengar? Dengar apa? Oh tidak ada apa-apa, aku hanya ngobrol dengan Nona Tang. Hanya sekadar mengobrol masa lalu, benar kan Nona Tang? Iya, sudah lama ngobrol, aku juga lelah, aku duluannya. Nona Tang, kamu tidak menginap di sini. 1 malam. Ah tidak, aku masih harus ke kota, membantu kakakku urusan. Tidak ingin mengganggu kalian berdua, mesra-mesran. Ngomong apa sih? Mesra apa? Shulan, cepat duduk. Shulan, hari ini siang. Terjadi begitu banyak hal, apakah ada bagian tubuhmu yang masih tidak nyaman? Aku baik-baik saja, kamu jangan khawatir. Tadi aku lihat di media sosial. Desa kita akan mengadakan kompetisi lukisan dan kaligrafi lansia pertama, menang. Ada hadiah 50 juta rupiah loh. Aku ingin mencoba. Shulan, kalau kamu kekurangan uang, aku bisa langsung transfer kamu. Tidak perlu. Kamu bertani cari uang juga tidak mudah. Aku tidak bisa terus-terusan memakai uangmu. Lagi pula, waktu muda dulu aku pernah belajar lukisan Tiongkok beberapa tahun, sayangnya tidak punya uang untuk mengikuti ujian masuk sekolah seni. Ini kesempatan yang tepat untuk mewujudkan mimpiku, bukan? Baiklah, aku akan membelikanmu perlengkapan melukis. Nanti, kamu melukis, aku yang akan membantu mengolah tinta. Bagaimana hasil lukisannya? Wah, indah sekali. Aku belum pernah melihat burung yang begitu hidup seperti ini. Kamu mau memberi nama apa untuk lukisan ini? Namanya 100 burung menyambut Phoenix. Nama yang bagus dan penuh makna. Besok, kamu bawa ini ke kompetisi, pasti akan menang. Benarkah? Jangan bohong ya. Belakangan ini apapun yang aku lukis, kamu bilang bagus semua. Demi langit, aku berkata jujur. Shulan kita ini memang pelukis berbakat nomor 1. Sudah tua-tua masih seperti anak muda. Sok lucu. Si iblis tua, waktu itu MAC Pincang gagal membunuhmu. Kamu beruntung. Aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Apa katamu?
Proyek penting ini gagal karena kamu? Bodoh. Aku akan kembali ke kantor. Pak Tang, ayo kita pergi. Kompetisi akan segera dimulai. Aku tiba-tiba ada urusan mendesak, harus ke kota. Kalau baju sepet lo pergi, aku akan menemani adik Shulan. Ikut kompetisi. Baiklah, kita ikuti saran kakak Liu saja. Oke, aku pasti akan menjemputmu sebelum kompetisi. Selesai. Ini lukisanmu yang 100 burung menyambut Phoenix, bukan? Aku bantu membawanya. Kamu harus hati-hati ya. Tenang, aku naik ganti baju dulu, lalu kita berangkat. Si nenek sihir, aku akan membuatmu gagal merayu direktur. Dan tidak bisa menang kompetisi, tidak bisa unjuk gigi. Semuanya, lihatlah. Ini adalah karya peserta. Seppuku, Wang Chunhong. Ikan mas melompati gerbang naga. Ikan kecil ini dilukis dengan sangat hidup. Seolah mengalahkan Kibaisi dan melangkahi Sang Dakian. Chunhong memang pantas disebut lulusan sekolah seni. Pelukis profesional mana ada yang sehebat ITU. Aku hanya melukis biasa saja, Chunhong. Jangan terlalu merendah, juara kelompok lukisan Tiongkok malam ini. Pasti kamu lagi. Li Shulan. Wang Chunhong, Wanita, jangan-jangan kamu juga ikut. Lomba lukis kaligrafi untuk lansia? kamu aja bisa ikut. Kenapa aku nggak boleh? CH, Li Shulan, berani-beraninya kamu disamain. Sama sepupu aku. Dia lulusan sekolah seni, pelukis profesional. Kamu? Cuma orang buta huruf yang nggak lulus SMA. Penier, perempuan desa rendahan kayak kamu. Nggak pantas ikut lomba elit kayak gini. Emangnya kenapa perempuan desa? Kamu kan juga dari desa Kishan. Jangan asal ngomong deh. Sepupu balik ke Qingshan Kumabyut. Ikut lomba aja. Anaknya udah. Pindahin kakaknya ke kota, beliin villa mewah. Dia balik ke desa itu kayak bangsawan dateng ke tempat rendahan. Tahu nggak sih? Peserta lain juga gitu. Kita kan orang kaya yang tinggal di kota besar. Kentana, Ibu Chen ini, suaminya miliuner. Dia sendiri juga master kaligrafi terkenal se-Indonesia. Karya satuannya harga lelangnya mulai 50 juta. Lihat tuh. Li Shulan, dunia kaligrafi dan lukis tradisional. Itu cuma untuk kalangan elit. Kayak kita. Rakyat jelata kayak kamu nggak pantas. Kalau pinter, mundur dari lomba sekarang juga. Nggak, dengan satu perintah dariku, kamu akan diboikot. Selamanya di dunia seni. Li Shulan mundur. 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 Li Shulan mundur. 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 Aduh, Shulan, kayaknya. Kita pulang aja deh. Pada punya backing, kita rakyat kecil nggak sanggup lawan. Aku nggak mau mundur. Apa katamu? Peraturan lomba bilang, siapa yang daftar boleh ikut. Dasar apa larang aku ikut? Kurang ajar. Di dunia ini belum ada yang berani bicara seperti itu ke aku. Dunia jadi semrawut. Karena ada orang kayak kamu. CK, Soksesi. Buka lukisan jelekmu itu. Bikin kita lihat. Aku penasaran. Orang yang sekolah aja cuma bentar bisa bikin. Lukisan hebat apa? Chunhong Benier. Li Shulan, ayo kita taruhan. Kalau lukisanmu bagus, kita semua akan berlutut minta maaf. Kalau jelek, kamu harus menjilat sol sepatu semua orang. Lukisan, aku bisa tunjukkan pada kalian, tapi bagus atau tidaknya lukisan itu. Tidak bisa kalian yang menentukan, kan? Ini muda, pergi, panggil Samuel Yuri Masak. Kita mulai lebih awal. Aku menyuruhmu pergi, kamu tidak pergi. Kalau begitu, kamu tinggal di sini, menjilat sol sepatu orang. Nanti, pasti direktur tidak akan mau kamu lagi. Wanita memelukkan dan kotera ini. Silakan, kelompok lukisan tradisional. Peserta pertama, Li Shulan, naik ke panggung. Halo, para juri. Karya yang saya bawa ini berjudul 100 burung menghormati Phoenix. Hahaha. Kalian tertawa apa? Kenapa bisa begini? Lukisanku, kenapa jadi begini? Menuangkan sebotol tinta ke kertas Xuan, bisa disebut 100 burung menghormati Phoenix? Benar-benar membosankan. Orang kampung yang tidak menjadi seni ini, Telemen Semri. Kompetisi elegan ini. Tapi ini memang 100 burung menghormati Phoenixku. Pasti ada yang sengaja mengacau. Kamu, selain aku dan Lautang. Hanya kamu yang menyentuh lukisan ini. Adik Shulan, kamu terlalu tidak adil. Kalau kamu tidak bisa melukis, mengaku saja. Kenapa harus menyalahkanku? Sudah tahu kebaikan tidak dibalas, aku tidak akan datang. Menemanimu ikut kompetisi. Kamu sudah kalah, jangan cari alasan lagi. Cepat makan. Aku hanya setuju untuk menunjukkan lukisan pada kalian.
tidak setuju dengan permintaan membosankan kalian. Kamu masih berani cari alasan? Ayo, masukkan sepatu ke mulutnya. Ah. Ah. Jangan bergerak, makan. Makan. Kalau penampilanmu yang menjijikan ini dikirim ke semua karyawan grup Gio, direktur pasti akan bercerai denganmu. Semuanya, berhenti. Jangan bergerak. Semuanya, berhenti. Lau Tang. Shulan, jangan takut, ada aku. Tidak ada yang boleh mengganggumu lagi. Ah, Kak Liu. Apa yang kamu lakukan tadi? Kenapa tidak membantu? Shulan keluar dari masalah? Anda salah paham, bukan tidak membantu. Aku hanya ingin merekam mereka yang mengganggu. Bukti dari Shulan, ada video ini. Orang-orang jahat ini, jangan ada yang kabur. Baiklah, kalian semua tunggu, naik ke kursi terdakwa. Aku akan membuat kalian semua membayar. Dengan harga yang mahal. Atas dasar APA Kamel Porking Kami, kalah taruhan harus menerima. Dia Li Shulan, kalah taruhan tidak mau mengakui. Kami hanya memberinya pelajaran, apa salahnya? Benar, kalau mau marah, marahlah pada dirinya sendiri, tidak tahu kemampuan, tidak bisa melukis. Masih ikut apa? Kompetisi lukisan dan kaligrafi. Dia ini mencari malu sendiri. Siapa bilang Shulan tidak bisa melukis? Kalian semua. Buta mata ya? Hah. Lihat sendiri deh. Ah. Apa yang terjadi ini? Kemungkinan besar itu ulah kakak Liu. Aku tidak bersalah, bagaimana mungkin aku melakukan hal hina seperti ini? Urusanmu kita bicarakan di rumah. 100 burung menghormati Phoenix, aku melihat Shulan. Menggambar satu persatu. Shulan kami adalah pelukis paling berbakat yang pernah aku lihat. Kau ini perani tua, berapa pelukis yang kau kino? Berani-beraninya bicara besar di depan kami, para profesional. Bicara seenaknya, dia Li Shulan. Kalau bisa melukis, aku akan makan kedua sepatunya. Tidak sejorok itu. Begini saja, kau dan Shulan. Adu lukis langsung, kalau kau kalah. Minum semua tinta ini, tidak boleh tersisa sedikit pun. Baik, kalau dia kalah, kau minum dulu tinta ini. Untukku, lalu hapus video jelek itu. Tidak masalah. Aku umumkan, Li Shulan, Wang Chunhong, dua peserta grup lukisan tradisional, duel, resmi dimulai. Silahkan kalian berdua. Dengan tema gunung tinggi, ciptakan sebuah lukisan pemandangan. Waktu mulai. Lau Tang. Aku selalu ahli dalam bunga dan burung, untuk pemandangan, tidak banyak perasaan. Aku takut perasaanku tidak bagus, akan menyusahkanmu. Tidak apa-apa, meskipun aku tidak terlalu mengerti. Masalah profesional di bidang lukisan, tapi aku percaya padamu. Seseorang yang bisa melukis, 100 burung menghormati Phoenix. Melukis gunung dan air, hanya masalah kecil. Hem. Bu Chen, sepertinya ada yang tidak beres. Teknik Li Shulan adalah teknik pelukis profesional. Baru saja, tapi tidak apa-apa, bukankah aku sudah diam-diam? Memberitahumu, penyelenggara kompetisi ini adalah suamiku. Benar? Chen Jianxiong Samuel Yuri. Semua adalah teman suamiku, tidak peduli bagaimana kamu melukis. Mereka pasti akan memilihmu. Aku benar-benar bodoh, ada Nyonya Chen. Anda duduk di sini, takut apa dengannya? Tidak punya koneksi, tidak punya dukungan. Li Shulan dan Tang Dali pasti kalah. Bagus, keduanya telah menyelesaikan lukisan mereka dalam waktu yang ditentukan. Sekarang mari kita persilakan peserta Wang Chunhong untuk memamerkan karyanya terlebih dahulu. Lukisan ini menggambarkan Gunung Tai yang merupakan yang terbesar dari 5 gunung suci. Wow, sulit dipercaya. Lukisan ini sangat bagus. Peserta ini benar-benar berhasil menangkap keagungan Gunung Tai dan keindahannya. Terima kasih atas apresiasi para juri. Sepertinya juara malam ini pasti aku. Jangan terlalu sombong dulu, karyaku belum dipamerkan. Orang desa yang tidak tahu diri, cepat pulang saja. Untap memory makan I'm Dan Bobby, jangan bikin malu di sini. HMPH, kami memang orang desa, tapi jangan lupa. Yang kami lombakan hari ini adalah melukis gunung tinggi. Kami orang desa, setiap hari melihat pemandangan hijau dan air jernih. Paling cocok untuk membuat lukisan pemandangan. Hari ini, tinta ini. Pasti akan kamu minum. Bisa saja bicara besar, ayo. Cepat buka lukisan jelekmu itu, biarkan kami semua menikmatinya. Wang Chunhong. Kamu melukis Gunung Tai, ya? Ya, kamu lihat baik-baik.
Aku melukis. Pemandangan ribuan mil. Ini benar-benar luar biasa. Ada orang yang bisa melukis pemandangan ribuan mil dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Lukisan ini pasti ada yang tidak beres. Kamu pasti curang. Banyak mata yang melihat, bagaimana mungkin kami curang? Kalau kamu tidak mampu, langsung mengaku kalah saja. Jangan asal tuduh di sini. Kalian semua jangan berdebat lagi. Hasil pertandingan ini akan diputuskan oleh kami para juri. Aku memilih Wang Chunhong. Pemandangan ribuan mil Lishulan, meskipun megah. Tapi gunung-gunung ini terlalu umum. Sama sekali tidak jelas detailnya. Kamu tidak bisa melihat karena kamu rabun, maju 2 langkah. Baru bisa lihat jelas. Kalau tidak mengerti, jangan asal bicara. Aku memilih ini. Juga memilih Wang Chunhong. Saya juga setuju karya Wang Chunhong. Gunung Tai Wuyu lebih unggal. Aku umumkan 2-0. Wang Chunhong menang. Aku tidak setuju. Kalian ini memutarbalikkan fakta. Lukisan Wuyu yang kecil ini mana mungkin menang? Dibanding panorama ribuan li yang megah. Tang Deli. Kamu meragukan penilaian juri? Mirka Simua. Yuri profesional terbaik di negeri ini. Profesional? Aku hanya melihat kecurangan yang terang-terangan. Siapa penyelenggara kompetisi lukisan lansia ini? Bagaimana cara memilih jurinya? Bagaimana sistem kompetisinya? Ku beritahu, penyelenggara kompetisi ini adalah suamiku Chen Jianxiong. Perusahaannya akan menerima ketua grup Jio. Investasi 1 miliar dari Tang Jio. Dengan pengaruh keluarga Chen, menghancurkanmu. Semudah menginjak semut kecil. Baik. Panggil dia keluar, aku ingin lihat. Seberapa besar kekuasaan kalian sebenarnya? Jangan bercanda. Suamiku sibuk sekali mungkin. Mau menemui rakyat kecil sepertimu. Kalau dia tidak muncul, kuhancurkan tempat ini. Siapa berani menghancurkan tempatku? Sayang, kenapa kamu datang? Ku dengar ada yang membuat onar. Siapa? Saya. Pak Chen, matamu yang rabun itu harusnya melihat. Siapa Tang Jizhou ITU? Tang Dali, mantan kepala rumah tangga. Yang baru pensiun dari keluarga Tang. Kepala rumah tangga? Dia sebenarnya. Pak Chen, tidak ingat saya? Saya kepala rumah tangga keluarga Tang. Sepertinya ketua tidak ingin orang tahu identitasnya. Oh, ngerti. Apa maksud kedatangan tuan hari ini? Aku menemani istri ikut kompetisi. Ternyata pameran lukisanmu penuh kecurangan. Hari ini kamu harus beri penjelasan. Nyonya Tang, saya minta maaf. Akan menyelidiki tuntas masalah ini. Dan memberikan keadilan untuk Anda. Kamu gila. Tang Dali sudah pensiun. Dari keluarga Tang, untuk apa takut dia? Iya Pak Chen. Waktu itu Nona Tang hanya kasihan. Sehingga membela mereka. Tidak ada di sini. Kamu tidak perlu mempedulikan mereka. Diam. Kalian berdua ini ingin membunuhku. Si Pat minta maaf kepada Nyonya Tang. Saya ini Nyonya Kaya Raya. Kenapa harus minta maaf kepada si orang pelayan kotor? Dan istri tua. Bodoh kamu pasti akan menyeretku. Aku akan bercerai denganmu. Kalau kamu berani bercerai denganku, aku akan membongkar semua rahasiamu. Aku akan membongkar semuanya. Kamu berani? Apa yang tidak berani? Pergi dan beritahu direktur. Dia telah habis-habisan oleh suamiku. Apa maksudnya? Dia membuat laporan palsu, menipu investasi 1 miliar dari grup Jio. Kamu. Aku akan melawanmu, mulut besar, kamu ngomong sembarangan. Laki-laki ini, kamu berani menarik rambutku. Sudah cukup. Pelayan Tang, kamu harus percaya padaku. Aku tidak membuat laporan palsu, tidak. Sudah, tidak perlu bicara lagi, bawa istrimu. Cepat pulang. Kamu mau percaya padaku? Maksudku, kamu pulang dan siapkan barang-barangmu. Bersiaplah untuk bangkrut. Jangan, Pelayan Tang. Maafkan aku kali ini. Pergi, kalau kamu tidak pergi, ini bukan hanya soal bangkrut. Masalah sederhana lagi. Baik, saya akan segera pergi. Kamu benar-benar bisa berbicara di depan direktur? Tentu saja, Kak Liu. Wang Chunhong, cepat minum ini. Minum apa? Satu hal yang menang hari ini adalah aku, bahkan jika direktur datang sendiri, tinta ini. Tetap kamu yang minum. Kamu masih keras kepala. Para juri, saya sudah menghubungi pihak berwenang. Mereka akan segera datang untuk menyelidiki kompetisi ini. Kalian masih bisa mengaku sekarang. Nyonya Tang, saya salah. Sejujurnya, lukisan 1000 mil pegunungan adalah lukisan yang paling sempurna yang pernah saya lihat. Anda adalah juara yang pantas. Benar? Wang Chunhong, cepat minum. Saya tidak minum, kata-kata orang yang tidak konsisten ini. Tidak bisa dipercaya, bagaimana mungkin saya kalah? Dengan Lishulan ini. Tahan dia untukku. Baik.
Apa yang kamu lakukan? Kakak Liu, kamu buka mulutnya dan tuangkan tinta ke dalam. APA. Aku lihat siapa yang berani menyentuh sepupuku Minggu. Kak. Tidak apa-apa. Kepala MA, apakah kamu ingin membuat desa Qingshan kehilangan proyek kawasan wisata lagi? Ah tidak, Mener Tang, tenanglah. Sepupu, aku pikir kamu lebih baik bersabar dulu, ya. Siapa yang menyuruhmu membuat Mener Tang marah? Kamu ini, terus tekan. Kau si lumpuh, apakah kau manusia? Pergi kemana? Kak, Kembalilah, jangan mendekat. Aku lebih baik mati daripada minum. Kalau begitu matilah, lepaskan. Sudah, lepaskan dia, Li Shulan. Tang Dali, aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Chun Hong, gigimu sudah hitam. Lebih baik diam saja. Benar, menjijikkan. Sayang, aku akan membunuh kalian suatu hari nanti. Kakak Liu, di sini tidak ada orang lain, kita harus membicarakan urusanmu. Segera tanda tangani perjanjian pemecatan ini dan tinggalkan keluarga Tang. Saya tidak bersalah, Direktur. Apa kesalahan saya? Kamu pura-pura tidak tahu, 100 burung menyembah Phoenix, milik Shulan. Kamu yang merusaknya, bukan? Saya tidak bersalah, Direktur. Saya dan adik Shulan. Tidak ada permusuhan, bagaimana mungkin saya memperlakukannya seperti itu? Saat itu yang bisa menyentuh lukisan itu hanya kamu dan saya. Dan Shulan, apakah kamu ingin mengatakan bahwa saya yang merusaknya? Tentu saja tidak, saya akui, lukisan itu. Benar saya yang merusaknya, tapi saya tidak sengaja, saat itu. Saya membawa baju, saya membawa lukisan itu. Naikkan tak ganti baju, lalu. Tidak sengaja menumpahkan tinta. Tidak sengaja. Di kamar tidak ada botol tinta, bagaimana kamu bisa menumpahkannya? Saya melihat adik Shulan melukis dengan sangat baik. Saya juga ingin belajar, jadi saya diam-diam menyimpan satu set peralatan kaligrafi. Benarkah? Lebih baik kamu berkata jujur. Sungguh benar. Direktur, saya sudah melayani Anda lebih dari 20 tahun. Tidak ada jasa juga ada jerih payah, maafkan saya kali ini. Baiklah. Mengingat kamu sudah bertahun-tahun setia melayani keluarga Tang. Kali ini, aku tidak akan mempermasalahkannya. Lain kali, hati-hati dalam bertindak. Jika ada lagi, aku tidak akan membiarkanmu tinggal. Ketua, jangan marah. Aku akan membuatkan bubur seafood untukmu, kamu sukakan. Bubur seafood buatanku. Kakak Liu. Jika ingin tetap tinggal di keluarga Tang, kamu harus tahu posisimu. Beberapa hari ini, kamu tidak perlu memasak. Hari ini, Shulan mengalami banyak kesulitan. Aku akan memasak sendiri. Membuatkan makanan yang dia suka. APA, statusmu begitu mulia. Bagaimana bisa memasak sendiri? Shulan adalah orang terpenting dalam hidupku. Apapun yang kulakukan untuknya, aku rela. Mulai sekarang. Dia adalah nyonya rumah ini. Seperti kamu memperlakukanku dulu. Begitu juga kamu harus memperlakukannya. Mengerti? Mengerti. Li Shulan, dengan apa kamu mendapatkan cinta ketua? Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan semua ini. Hen, Enak, enak. Lautang, masakanmu kenapa bisa begitu enak? soalnya dulu aku pernah jadi kepala rumah tangga. Memasak itu hal kecil. Selain itu, aku punya kabar baik untukmu. Aku sudah menunjukkan lukisanmu kepada Nona Tang. Tuan Tang bilang, lukisannya bagus. Dia juga bilang, akan mengadakan pameran lukisan untukmu. Benarkah? Ya, berapapun lukisan yang terjual. Uangnya semua untukmu. Hari ini, mulailah melukis. Itu bagus sekali. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Jangan sungkan. Hari ini, aku akan memberikanmu 2 ekor ayam betina. Malam ini aku akan membuatkan ayam tumis jamur untuk menguatkan tubuhmu. Hem, Si kecil sialan, hari ini aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Tang. Xiao Feng, kamu sekarang pergi ke keluarga Tang. Godalah Li Shulan. Aku akan meminta kepala MA membawa warga untuk menangkap basah. Ingat, pastikan semua orang melihat kalian berdua mesra. Aku ingin Li Shulan. Berikan aku. Ini adalah kerja keras Anda. Itu bukan pengasuh kakak Liu. Apa yang dia lakukan? Sister Shulan. halo, apakah ada yang salah dengan Anda? Nama saya Feng Hautian, adalah desa kami. Satu-satunya mahasiswa seni sekarang. Saya mendengar bahwa Anda akan menggambar ini di Sekolah Seni Rupa Nanceng. Ribuan mil gunung dan gunung ingin bertanya kepada Anda. Hek, maaf aku sendiri.
Amatir tidak bisa membimbing orang lain, silakan kembali. Hei, apa yang kamu lakukan? Sister Shulan, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Hal besar tidak baik. Apa yang terjadi? Menantu Anda mencuri pria di sini. Bagaimana mungkin? Aku akan pergi ke rumah kalian untuk meminjam sepeda roda 3. Tapi berjalan di pintu dan melihat menantu perempuan Anda diam-diam. Ini bukan mencuri atau apa. Omong kosong. Apa yang kau katakan? Kau bilang Li Shulan mencuri orang. Aku tahu dia bukan hal yang baik. Orang-orang Li Shulan menghancurkan budaya desa kami, menghina citra desa kami. Semua orang menyalin pria itu dan membunuhnya. Pergi. Aduh. Kau kembali aku. Kau baik-baik saja? Aku bisa menjadi ibumu di usia ini. Anda tidak berpura-pura berada di sini. Bagaimana mungkin sapi tua tidak suka makan rumput yang lembut? Bagaimanapun, suamimu tidak di rumah. Apa yang kamu lakukan? Aku bahkan tidak mengenalmu. Masih menginstalnya kan? Maka saya hanya bisa mengambil inisiatif. Apa yang harus dilakukan? Li Shulan, buka pintunya. Pintu terbuka. Direktur, Li Shulan ada di dalam. Pasti sibuk memakai celana, kita langsung buka pintu. Kalau tidak, mereka tidak akan mengaku memakai celana. Ya, benar, kamu benar, anak Anda benar-benar memiliki pengalaman dalam menangkap seorang pria. Hancur. Pintu direktur terbuka. Hari ini aku ingin melihat Li Shulan ini. Seberapa tidak tahu malunya dia. Baik, ayo, baik. Minggir. Shulan. Lautang. Lautang, bagaimana perasaanmu? Tidak apa-apa. Hanya sedikit pusing. Kakak Tang, cepatlah bercerai dengan istrimu ini. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat wanita yang tidak tahu malu seperti ini, di siang bolong, malah bermesraan dengan pria lain. Di dalam rumah. Aku tidak melakukannya, jangan salah paham, aku sama sekali tidak mengenal orang ini, dia yang nekat masuk sendiri. Li Shulan, bagaimana bisa kamu tidak mengaku setelah selesai? Lahat lebih ke spy berdi wajahku, bukan kamu. Lalu siapa lagi yang melakukannya? Tidak, tadi jelas-jelas kamu yang nekat mendekat. Ini adalah lelucon terbaik yang pernah kudengar tahun ini. Seorang pemuda, berusia awal 20-an, akan mendekat ke wajahmu sendiri. Apa yang dia inginkan? Jelas-jelas kamu yang memaksanya, ya. Aku ingat, kamu adalah anak kedua keluarga Feng, kan? Li Shulan. Apa yang dia paksakan padamu? Beranilah mengatakan. Dengan aku sebagai kepala desa, aku akan membelamu, kepala MA. Aku datang untuk belajar melukis dari Li Shulan, tapi dia bilang, kalau aku tidak melayaninya dengan baik, dia tidak hanya tidak akan mengajariku apapun, tapi juga akan memblokirku di dunia seni. Hahaha. Mulut besar sekali, Li Shulan. Kamu ini siapa? Apa hakmu memblokir orang lain? Kamu hanya menindas Xiao Feng. Mudah-mudahan tidak tahu apa kan? Cukup. Shulan kami bukan orang seperti itu. Kalian semua, pergi dari sini. Sitang, apa kamu sudah dihipnotis oleh Li Shulan? Minum ramuan hipnotis. Sebelumnya aku sudah bilang padamu, dia mengincar pemuda itu, kamu tidak percaya. Sekarang, dia bahkan menciumnya di depan matamu. Kamu masih mau memaafkannya, kepala desa? Kudengar orang kota menyebutnya fetis topi hijau. Ahahaha. Masuk akal, Tang Dali ini. Sekarang aku akan memberitahu seluruh desa. Kamu Tang Dali, kecanduan pakai topi hijau, ya. Suka melihat istrimu tidur dengan pria lain. Aku akan membuat semua orang tidur denganmu, wanita kecil. Diam, Shulan kami pasti bersih. Sepertinya kamu tidak mengenalnya sama sekali. Baru saja kakak Shulan bilang padaku, dia sama sekali tidak ingin menikah dengan orang tua sepertimu. Kamu sudah tua, pasti tidak bisa. Tidak seperti aku, muda dan kuat, pasti bisa memuaskannya. Jangan ngawur. Aku sama sekali tidak mengatakan omong kosong seperti itu. Tenang, aku Tang Dali. Belum pikun. Aku melihatmu melawan ketidakadilan di kompetisi kaligrafi. Orang jujur dan baik sepertimu tidak mungkin melakukan hal bodoh seperti ini. Omongan mereka tadi jelas dibuat-buat untuk memfitnahmu. Tang Dali. Kamu bisa mendengar kata-kata kotor ini. Aku tidak tahan. Li Shulan, kamu harus keluar dari desa Qingshan hari ini.
Desa kami tidak bisa menerima orang sepertimu. Benar, keluar dari desa Kingshan, keluar dari desa Kingshan. Sekarang ikut aku, jangan mencemari reputasi 100 tahun desa kami, pergi. Tidak mungkin ikut kamu. Hah? Aku kepala desa Kingshan, ini wilayahku. Aku suruh dia pergi, dia harus segera pergi. Masih pincang, aku beritahu kamu, ini rumahku. Jika kalian tidak segera pergi, aku akan melaporkan kalian. Masuk ilegal, hukum kalian 3-5 tahun. Kamu, Kalian ribut apa? Kenapa ada banyak orang di rumah? Kamu tadi pergi kemana? Kenapa tidak di rumah? Menemani Shulan. Kamu bilang kemarin malam akan memasak ayam dengan jamur. Aku pergi ke gunung mengambil jamur untukmu. Ini kenapa? hah? Kenapa? Li Shulan ini wanita tua. Liar ya. Suka dengan pria yang lebih muda 20 tahun. Baru saja ingin memaksa orang melakukan hal itu, ya. Ayaw, memalukan. Apa? Tidak heran aku melihat. Adik Shulan diam-diam membeli. Belly APA? Kakak Liu, kalau ada sesuatu, langsung bilang saja. Bilang. Aduh, kalau ini diucapkan, mungkin akan melukai perasaan. Adik Shulan dan Kakak Tang. Hubungan suami istri mereka. Kakak Liu, sebenarnya kamu ingin bilang apa? Waktu itu, aku melihat adik Shulan. Diam-diam membeli satu set lingerie seksi. Bagaimana mungkin? Usiaku sudah tua begini. Untuk apa aku pakai barang itu? Jangan asal tuduh. Aku asal tuduh. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Di dalam tasnya. Di dalam tas. Ini. Kakak Liu benar ya? Ya, lihat, semuanya lihat. Li Shulan, kamu benar-benar wanita jalang. Shulan, ini kamu yang beli? Bukan aku yang beli, aku bahkan belum pernah melihat barang ini. Masih pura-pura sopan ya? Kalau begitu, aku yang akan mengambil inisiatif. Kakak Shulan, kamu benar-benar seksi ya, beli ini. Jangan-jangan ini untuk aku lihat? Aku tidak. Hehe, belum? Orang bilang. Wanita usia 40 seperti serigala, ternyata benar ya. Hehe, benar-benar. Adik Shulan, kamu benar-benar keterlaluan. Kakak Tang, Nyonya rumah keluarga Tang. Bagaimana bisa orang yang merusak moral seperti ini? Cukup. Shulan bilang tidak, berarti tidak. Kakak Tang, Li Shulan sebenarnya tidak mencintaimu. Dia hanya mengincar uangmu saja. Kalau hari ini, kamu tidak bercerai dengannya, dia mungkin akan melakukan hal yang lebih hina lagi. Merusak nama baikmu. Harus musimnya. Keluar dari keluarga Tang. Dime Cow. Dime Cow. Nona Tang. Jing, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, rumah ini akan hancur karena kamu. Nona Tang, kenapa kamu bilang begitu? Kamu bekerja sama dengan orang-orang ini. Bersama-sama memfitnah kakak Shulan selingkuh. Kamu masih berani tanya kenapa? Apa? Semua yang terjadi hari ini. Semua ini adalah rencana kakak Liu. Aku tidak bersalah. Aku difitnah. Kamu baru akan menyesal kalau sudah melihat peti mati. Gelang ini adalah bukti bahwa Jie Liu dan si pria selingkuh. Bekerja sama. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Jie Liu memberikan gelang ini kepadanya dan menyuruhnya datang ke keluarga Tang. Untuk mengganggu Jie Shulan. Benar, gelang ini memang milik Jie Liu. Apa yang Shu lakukan sampai kamu begitu kejam padanya? Jie Liu, kenapa kamu melakukan ini? Kakak Tang, aku benar-benar tulus padamu. Xiao Feng, memang aku yang memanggilnya. Tapi ini untuk kebaikanmu, aku hanya ingin menguji. Apakah adik Shulan benar-benar tulus padamu? Lihatlah, dia sama sekali tidak tahan godaan. Omong kosong, apa hakmu? Ikut campur urusanku dengan Shulan? Hari ini kamu harus pergi dari sini. Kalian berdua tidak hanya mengganggu Shulan, bahkan berani menuduhnya selingkuh, benar-benar berani sekali. Sekarang, saling tampar 100 kali. Dan minta maaf pada Shulan. Kenapa? Aku ini kepala desa Kingshan. Kamu masih berani melawanku, ya? Kamu tidak mau tampar, ya? Panggil orang. Tampar mereka sampai mati. Baik. Aduh. Hai
HMPH. Aduh, tunggu. Kami mau saling tampar 100 kali. Nona Tang, tolong maafkan kami. Anda orang yang besar hati. Kamu hitung untuk mereka, 100 tamparan, kurang 1. Aku akan menghancurkan wajahmu. Ya. Cepat mulai tampar. Ya, tampar. Aduh, tampar. Aduh. 2. 3. Hari ini kamu menderita, aku akan mengantarmu ke atas untuk istirahat. Hem. Shulan benar-benar lelah, sampai sekarang belum bangun. Coba cicipi dulu. Wah, wangi sekali. Abang, sejak kamu bersama kakak ipar, masakanmu makin jago ya. Apa ini kekuatan cinta? Dasar anak ini, jangan mengolok-olok dulu. Urusan yang kuminta. Sudah selesai? Pernikahan agak ribet, tapi pameran lukisan sudah hampir siap. Kapan-kapan, abang bawa kakak ipar untuk beli gaun yang pantas, lalu selesai. Tenang, aku pasti buat Shulan. Jadi yang paling bersinar di sana. Shulan, toko gaun yang kupilih. Gimana rasanya? Baju-bajunya cantik sekali, tokonya juga mewah. Kita mampu beli nggak? Mampu. Pameran lukisan hari besarmu, aku harus. Belikan gaun malam tercantik. Tunggu mobil diparkir. Kita masuk. Oke. Hei, berhenti. Siapa suruh parkir sepeda motor tua di depan toko kami? Toko kami ini paling terkenal. SC Kota. Cepat pindahkan mobilnya. Toko seberapa mewah pun, kami. Kamu yang mau beli baju. Kenapa nggak boleh? Parkir di sini? Lihat dulu mobil apa. Buka matamu, lihat. Di luar toko kami cuma mobil mewah. Ratusan juta. Kamu parkir sepeda motor tua di depan, jadi mirip pasar saja. Memang nggak ada bedanya. Sama-sama buka toko untuk berbisnis. Kamu tahu apa? Toko kami terkenal sampai luar negeri. Yang datang cuma orang kaya dan terhormat. Orang desa kayak kamu yang bau miskin. Gak pantas masuk toko kami. Pelayan, kok jahat banget omongannya? Dasar tua bangka, berani bilang aku jahat? Nah, aku tunjukkan apa itu jahat beneran. Mau apa kamu? Hei. Kalian dua tua, gak mau pindah mobil? Baik, mobil tua ini jangan harap mau ambil lagi. Nanti aku panggil tukang loak untuk angkut. Kamu keterlaluan. Memangnya kenapa? Ku dengar, toko gaun ini, orang desa dan anjing dilarang masuk. Toko semewah apapun, kami. Kamu yang mau beli baju. Kenapa nggak boleh kami masuk? Ribut apa sih? Bos, dua orang kampung ini ngotot bilang dia ada janji sama kita. Mau masuk mengotori toko kita, zaman sekarang. Bahkan pengemis pun berani pura-pura kaya. Apa maksudmu? Toko gaun kami, minimal belanja 66.000 untuk memesan layanan kami. Perlu membayar uang muka 6.000. Apa kalian sanggup? Lautang, harga mereka terlalu mahal ya. Ayo kita pergi saja. Tidak apa-apa, saya jual gandum dapat banyak uang. Saya mampu beli. Tapi jangan buang-buang uang, ayo kita ke pasar. Lihat saja. Benar, kalian berdua orang desa tua dan kuno. Memang cocok hanya untuk ke pasar, mengumpulkan barang rongsokan. Kalau untuk gaun mewah, lebih baik kalian berdua cepat-cepat masuk tanah, cepat reinkarnasi jadi orang kaya. Baru bisa beli. Kalian berdua masih muda, tapi mulutmu sangat jahat. Aku kasih tahu, uang muka sudah aku bayar online. Hari ini toko ini pasti aku masuki. Oh ya? Pelanggan yang sudah bayar uang muka akan menerima kode reservasi khusus. Kamu punya kode reservasi? Punya tidak? Tentu saja punya. Kode reservasi kami adalah 7399. Kamu benar-benar punya? Mener, pasti dua orang tua miskin ini. Menggereng saja, kita tidak bol terdepa oleh mereka, benar. Ini pasti kebetulan. Kalau tidak membiarkan kami masuk, aku akan melaporkan penipuan uang muka. Aku akan ngirim kalian penjara. Boleh masuk, tapi kalau tidak ada uang untuk membayar, aku pasti akan membuat kalian berdua mendekam di penjara. Ayo, buka pintu, sambut tamu. Shulan, kamu suka yang ini? Boleh dicoba. Bolehkah aku? Tapi baju ini kayaknya tidak murah. Jangan terlalu banyak mikir, kita susah-susah datang ke kota. Harus banyak mencoba. Mener, dua orang desa berdebu ini
Sudah mengotori lantai kita harus cari cara untuk memberi pelajaran pada mereka. Ada ide bagus? Tunggu dia selesai ganti gaun. Aku akan diam-diam menggunting lubang besar di gaunnya. Lalu suruh mereka ganti rugi. Baik, begitu saja. Gaun ini harganya 180.000, biar dua orang tua ini menunggu bangkrut. Shulan, kenapa tidak ganti? Ukuran baju ini terlalu besar, aku tidak muat. Tidak apa-apa, kita ganti yang lain, pelayan. Tolong gantung gaun ini kembali. Aduh, ini bagaimana? Mener, lihat. Dia merusak gaunnya. Lihatlah. Benar-benar lubang besar. Kamu ini. Nenek-nenek ceroboh, harta karun toko kami. Sudah kamu rusak. Bagaimana mungkin? Tadi saat saya mencobanya, saya sangat hati-hati, pasti tidak merusaknya. Dan setelah saya memakainya, saya sengaja memeriksanya. Tidak ada masalah sama sekali. Kamu masih berani membantah gaun ini dari awal sampai akhir. Hanya kamu yang menyentuhnya, pasti kamu yang merusaknya. Wanita desa sepertimu, kulit kasar, tangan kotor, merusak pakaian, itu hal yang biasa. Jaga mulutmu. Kalau begitu cepat bayar. Kalau sudah bayar, saya tidak akan berkata apa-apa. Berapa harganya? Total 180.000, bayar sekarang. Apa? Ini cuma sepotong kain. Kenapa harganya semahal itu? Sial, kamu benar-benar wanita desa yang tidak tahu apa-apa. Ini adalah karya Nona Ailisi, desainer terkenal di dalam negeri. Kamu tahu manajer toko kami. Berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk mengundangnya? Gaun malamnya. Bukan hanya 180.000, bahkan 1.800.000. Ada orang yang berebut membelinya. Ini bagaimana? 180.000? Dari mana kami dapat uang sebanyak itu? Jangan panik, jangan panik. Jika pakaian ini rusak karena kami, berapapun harganya, saya akan membayar. Tapi jika ada orang yang menuduh kami, saya tidak akan membayar sepeser pun. Kamu sedang menyudah siapa? Di toko ini, ada CCTV di mana-mana. Kamu segera periksa rekamannya, jika ada orang yang menuduh kami, saya akan membuatmu tidak bisa melarikan diri. CCTV rusak, tidak bisa dilihat, dan masalah ini sudah jelas. Istri kamu yang merusak gaunnya, kalau kamu tidak bisa membayar. Saya akan meminta manajer toko menuntutmu, kalian berdua tua bangka. Bersiaplah untuk menunjukkan cinta di penjara. Tuntut? Silakan saja, saya tidak takut karena saya tidak bersalah. Siapa yang membuat keributan di sini? Nyonya Wang, Nona Ailisi, kalian berdua. Kenapa datang ke sini? Belum masuk. Sudah mendengar ada orang yang menggonggong, ternyata kalian berdua lagi. Wang Junhong, kamu selalu mengeluarkan kata-kata kotor, tinta belum cukup diminum ya? Maukah saya tuangkan sebelah lagi untukmu? Kamu berani? Saya dengar kalian berdua merusak harta karun toko ini. Gaun malam ini adalah karya Ailisi yang di samping saya. Kalian berdua cepat bayar, lalu berlutut dan minta maaf. Kenapa? Karena Ailisi adalah desainer terkenal internasional. Desainer master, reputasi dan statusnya sangat tinggi. Bukan orang yang bisa kalian ganggu. Dan Ailisi sudah bertunangan dengan putra saya, Wang Shengli. Adalah saya, Wang Chunhong, calon menantu saya di masa depan. Li Shulan, katakan saja, kamu takut atau tidak? Saya tidak merasa bersalah. Apa yang harus saya takuti? Kamu masih berani keras kepala. Saya sudah dengar. Kalian mengganggu ibu mertua saya di pameran lukisan tua. Sekarang kalian terang-terangan mencemari karya saya. Kalian berdua orang kampung, apakah engine mati? Kamu tidak tahu situasinya, jangan bicara sembarangan. Situasinya adalah istrimu yang bertangan dan berkaki besar merusak gaun saya dan tidak mau minta maaf. Baiklah, kalau lututmu begitu keras, saya tidak keberatan membantu kalian. Kemari. Ya. Patahkan kaki mereka. Apa kamu baik saja? Apa yang kamu tunggu? Terus pukul. Jangan ada yang mendekat, saya sudah mulai siaran langsung. Jika kalian berani melangkah lebih jauh, berita utama besok akan menjadi Ailisi Internasional terkenal memukul orang tua. Jangan bicara omong kosong, cepat simpan ponselmu. Untuk saya. Saya tidak bodoh, jika saya mematikan video, kalian pasti akan membunuh saya. Baiklah, saya akan menyuruh bodyguard pergi. Kalian berdua pergi. Sekarang kamu bisa mematikannya. Minta maaf pada Shulan. Kamu memang kejam. Maaf, Itu baru benar. orang tua yang tidak mati-mati. Saya beritahu kamu. Saya adalah desainer resmi grup Jio. Bahkan ketua Dewan Tanjio harus memberi saya sedikit hormat. Kalian berani menyinggung saya. Kalian selesai, saya akan membuat kalian berdua menghilang dari dunia ini. Benar. Kamu tunggu saja. Sekarang kamu bukan desainer grup Jio lagi. Apa yang kamu bicarakan? APA. Grup Jio membatalkan kontrak saya. Kamu siapa sebenarnya? Saya dulu adalah kepala harga ketua Dewan Jio. Begitu rupanya, saya kira kamu punya identitas apa. Kamu membuatku kehilangan proyek Jio Group. Aku juga tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku beritahu, gaun malam ini, kamu harus mengganti rugi 180.000. Kalau tidak bisa, kamu harus jual darah, jual ginjal, jual kornea. Kalau kamu tidak bisa mengganti, aku akan membuatmu tidak bisa melarikan diri. Siapa yang berani bicara seenaknya di tokoku? Aku, kamu tidak terima? Nona Ailisi, siapa yang membuatmu marah? Dua orang tua bangka ini. Apa yang kamu tangguh? Cepat pukul mereka sampai mati.
Cepat keluar dari tokoku. Kamu memukulku? Aku tidak hanya memukulmu, aku juga akan membatalkan kerjasama denganmu. Kamu juga mau membatalkan kontrak denganku? Kenapa ini terjadi? Kamu menghina tamu terhormatku, masih berani bertanya kenapa? Apa yang kamu tangguh? Cepat pukul mereka sampai mati. Cepat keluar dari tokoku. Kamu memukulku? Aku tidak hanya memukulmu, aku juga akan membatalkan kerjasama denganmu. Kamu juga mau membatalkan kontrak denganku? Kenapa ini terjadi? Kamu menghina tamu terhormatku, masih berani bertanya kenapa? Bahkan jika aku harus menutup tokoku, aku tidak akan pernah bekerja sama dengan desainer seperti kamu yang berkarakter buruk dan tidak bermoral. Aku bisa membatalkan kontrak denganmu, tapi gaun ini 180.000 harus diganti. Lubang ini jelas dibuat dengan gunting. Aku akan segera memeriksa rekaman CCTV. Siapa yang berani merusak barang di tokoku? APA? Bukannya CCTV sudah rusak sejak lama? CCTV sudah diperbaiki kemarin. Aku lihat kamu sangat panik. Apakah gaun ini kamu yang merusaknya? Bukan aku, dia. Ternyata memang kamu. Bukan aku, dia. Dia tadi di depan toko, bertengkar dengan 2 pelanggan. Dia dendam, jadi sengaja merusak gaun ini dan menyalahkan 2 pelanggan itu. Dia juga memanfaatkan kesempatan untuk meminta ganti rugi 180.000. Aku sudah menasihatinya. Jangan melakukan hal yang tidak bermoral, tapi dia tidak mau mendengarkan. Bahkan, menginginkan kalau aku berani memberitahu, dia akan menyalahkanku. Manager, kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Kamu yang setuju. Aku baru memotong gaunnya. Mener, kamu dengar? Dia sendiri yang mengaku, dia yang melakukannya. Tidak ada hubungannya denganku. Kalian pikir aku bodoh? Dalam hal ini, tidak ada yang bisa lepas dari tanggung jawab. Kalian berdua dipecat. Mener, tapi aku, APA lagi, uang untuk gaun ini akan dipotong dari gaji kalian berdua. Masing-masing setengah. Cepat pergi. Dua pelanggan, hari ini benar-benar memelukan. Ini karena aku tidak tegas, sehingga bawahan melakukan kesalahan serius. Aku ingin memberikan kalian sebuah Cheongsam Hanmade edisi terbatas sebagai permintaan maaf. Mohon dimaklumi. APA, kamu tidak bermaksud memberikan Cheongsam ante tahun 1920 kepada Li Shulan, kan? Benar? Tidak perlu, tidak perlu. Pak Bos, ini terlalu berharga. Anda tidak perlu menolak. Bahan kipao itu sangat indah, halus dan berkilau. Disimpan di gudang, itu benar-benar sia-sia. Lebih baik Anda memakainya, biarkan ia menunjukkan nilai yang seharusnya dimilikinya. Kamu gila ya? Sebelumnya aku ingin membelinya untuk diberikan kepada ibu mertuaku. Aku menawar 500.000. Kamu tidak mau menjualnya. Sekarang kamu mau memberikannya kepada si kampungan ini, yaitu Li Shulan. Kalau kamu tahu diri, serahkan kipao ini padaku. Kamu yang seharian kerja di ladang. Wanita desa tidak pantas memakai kipao, apalagi mencemari. Heart attack turn ini. Diam semua. Shulan kami, cantik alami. Memakai apapun tetap cantik, sekarang. Bawa Shulan untuk mengganti kipao. Baik. Kak Shulan sudah selesai ganti, segera keluar. Seperti Li Shulan yang kampungan ini. Walaupun memakai kipao, tetap saja memalukan, ibu mertua benar. Dia itu seperti katak, memakai apapun hanya akan memalukan. Wah, Shulan, kamu cantik sekali. Kipao ini sangat cocok denganmu. Seperti dibuat khusus untukmu. Benarkah? Iya. Aku sudah melihat banyak wanita memakai kipao. Anda yang paling elegan. Menantuku, lihat ini. Namanya mentimun tua dicat hijau, pura-pura muda. Sudah tua, masih memakai yang cantik, tidak tahu mau menggoda pria mana. Aku sarankan kalian. Jaga mulut kalian. Shulan, jangan hiraukan mereka. Mereka hanya tidak bisa mendapatkan anggur, bilang anggurnya asam. Ha, Jangan hiraukan mereka. Mereka hanya tidak bisa mendapatkan anggur. Bilang anggurnya asam. ha. Hanya baju bekas orang lain. Aku tidak tertarik, aku dengar. Li Shulan bulan depan akan mengadakan apa? Pameran lukisan, aku di sini, berharap semuanya lancar. Jangan sampai ada masalah. Tenang, aku pasti akan sukses mengadakan pameran lukisan. Tidak mengecewakanmu. Li Shulan, kamu tidak akan lama lagi sombong. Selamat pagi, Direktur. Shulan masih di toko, kalian berisik apa? Siapa yang menyuruh kalian datang? Halo, Direktur Utama. Shulan masih di toko, kalian teriak-teriak apa sih? Siapa yang menyuruh kalian datang? Wakil Direktur Wang khawatir dengan keselamatan Anda. Dia mengirim kami khusus untuk melindungi Anda. Ah, tidak perlu, tidak perlu. Kalian cepat pergi saja. Tunggu dulu. Kalian bertiga, datang sini.
Angkat mobilnya sedikit. Shulan, Mobil ini bagaimana? Sepeda roda 3 kita mana? Ban itu, bukan ditusuk pelayan ya? Saya langsung beli mobil baru saja. ini harganya berapa? Bekas, tidak mahal. Dan penjualnya juga bertanggung jawab. Mengantar sampai rumah. Baguslah, baguslah. Wah, mobil ini benar-benar cantik. Nyonya, silakan naik. Saya ajak Anda jalan-jalan. Mobil ini nyaman, kan? Nyaman, nyaman. Saya belum pernah naik mobil sebaik ini. Ayo, beras ketan spesial, 3 yuan 2 kilo. Cepat lihat ke sana, supermarket, beras ketan spesial, 3 yuan 2 kilo. Kita beli banyak, pulang kasih makan ayam, ya? Baiklah, kita beli. Ayo, beras ketan spesial, 3 yuan 2 kilo. Buruan beli. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Semuanya buruan, nanti habis. Shulan. Kamu baik-baik saja? Para bapak dan ibu ini, biasanya naik bus, kok tidak terlihat mereka? Seheboh ini. Sudahlah, kita pergi saja. Meninggalkan tempat yang ribut ini. Beras ketan 3 yuan 2 kilo. Benar-benar murah, pergi begitu saja. Sedikit sayang ya. Direktur utama, kami datang membantu Anda. Mereka memanggilmu apa? Saya tidak dengar jelas. Oh, Paman? Ya, mereka memanggilku Paman. Haha. Ini adalah keempat keponakanku. Benarkah? Tant, Halo keponakan, kalian kenapa di sini? Kebetulan lewat. Datang membantu kalian rebut beras ketan. apa lagi yang ditunggu? Tante, cepat rebut, kami tidak bisa bertahan lama. Cepatlah, jangan sia-siakan niat baik anak-anak. Hem. Hari ini berkat 4 keponakanmu, biji-bijian ini. Cukup untuk anak ayam di rumah makan selama lebih dari setengah bulan. Haha, karena kamu begitu senang, tadi mereka. Bicara senaknya, aku tidak akan mempermasalahkannya. Apa maksudnya? Oh tidak apa-apa, mari kita pulang. Bagaimana? Lukisan sudah siap? Hampir selesai, asal selesaikan lukisan ini. Phoenix Harmony, persiapan pameran lukisan. Sudah selesai semua. Lautang. Kamu bilang aku baru mulai, tidak terkenal, lukisanku. Bisa terjual? Tentu saja, lukisanmu bagus sekali, nanti. Pasti akan diborong habis oleh pengunjung, seperti orang tua berebut biji-bijian. Hahaha. Tapi setelah pameran selesai, aku sudah cukup uang. Akan pindah ke kota selatan, tinggal bersama kerabatku. Lautang, siapkan surat nikah dan buku keluarga. Kapan saja bisa bercerai denganku? Oh tidak. Kita tidak perlu bercerai. Kenapa? Bukankah sudah disepakati? Sebelumnya kamu khawatir aku punya orang lain. Tidak mau menghabiskan sisa hidup bersamamu, sekarang. Kamu bisa menghilangkan kekhawatiran itu. Apa maksudnya? Karena wanita yang kutunggu seumur hidup adalah... Kamu si brengsek tua. Kamu baik-baik saja, Lautang? Tidak apa-apa, dia itu anak tirimu yang pernah kamu ceritakan. Ya. Berani sekali kamu, berani datang ke rumahku membuat keributan. Sang Jiangang. Kenapa kamu datang ke sini? Kenapa kamu memukul orang? Aku dengan baik hati menikahkanmu dengan Ma si Pincang. Dia itu kepala desa, kalau kamu ikut dia. Kamu akan menikmati kemewahan tak terbatas. Sekarang, kamu berani membatalkan pernikahan, menikah dengan penjaga gerbang tua ini. Apa kamu gila? Berani tidak mendengarkan kata-kataku. Bagaimana kamu bicara dengan ibumu? Cepat minta maaf. Minta maaf, mimpi. Aku datang hanya untuk satu hal, Li Shulan. Sekarang ikut aku pulang. Pulang kemana? Rumah kan sudah dialihkan ke istrimu. Kalau aku pulang sekarang, bukankah akan dijual oleh kalian? Dan aku beritahu kamu, Sang Jiangang. Aku hanya ibu tirimu, dan aku sudah menikah lagi, sekarang di sini. Itu baru rumahku. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Kalau begitu, sekarang juga aku akan membakar rumah ini. Aku akan mati bersama kalian. Sang Jiangang, apa kamu sudah gila? Taruh dulu korek api itu, kita bicara baik-baik. Kalian berdua tua bangka, takut ya, gentar ya. Aku kasih tahu Li Shulan, kalau hari ini kamu tidak setuju ikut aku pulang, aku akan membakar kalian berdua. Sampai hangus, sampai tidak tersisa sepotong tulang pun. Dasar kamu, manusia tak tahu terima kasih, kamu setidaknya memanggilku. Ibu selama lebih dari 20 tahun, aku selalu menganggapmu seperti anakku sendiri. Sekarang kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu juga tahu kamu memanggilku ibu selama lebih dari 20 tahun. Kalau kamu masih mengakuiku sebagai anakmu, sekarang ikut aku pulang. Kenapa kamu harus memaksaku pulang? Istri kamu hamil anak kedua, kamu harus pulang untuk melayaninya. Kamu ingin Shulan jadi pembantu gratis untukmu.
Dia membawa sial untuk ayahku. Harusnya dia jadi budak untukku seumur hidup. Ini hutangnya padaku. Apa sial tidak sial? Ini semua tahayul. Chulan tidak berhutang apapun pada keluargamu. Dia sudah membesarkanmu dan kakakmu selama bertahun-tahun. Sudah melakukan yang terbaik, sekarang dia harus mengejar kehidupan sendiri, mengejar mimpi melukisnya yang belum tercapai. Saat masih muda. Dia bahkan tidak lulus SMA, buta huruf. Mau mengejar mimpi apa lagi? Mimpinya ya harusnya cuma ngepel lantai untukku. Melayani istri kamu saat melahirkan, membersihkan kotoran cucuku. Sampai mati kelelahan. Dasar anak durhaka. Kamu berani memukulku? Aku lihat kamu sudah melawan langit. Apa salahnya aku memukulmu? Kamu memanggilku ibu, aku akan memukulmu sampai mati. Dan aku kasih tahu kamu, aku akan tinggal di desa Kinshan. Melukis dan mengadakan pameran, aku akan menjalani hidupku sendiri. Aku tidak akan jadi budak untukmu. Melukis? Kamu bisa melukis? Ini burung yang kamu lukis? Ini namanya Phoenix. Phoenix. Ini jelas sepasang burung suami istri. Ternyata kamu melukis kalian berdua. Sudah 40 tahun lebih, masih pacaran sama orang tua, melukis. Gambar memalukan seperti ini, lain kali kamu lukis saja bebek Mandarin. Lukis kalian berdua, bagaimana kalian bercinta di tempat tidur. Bergiling-guling. Hahaha. Diam kamu. Kamu masih berani memukulku? Hari ini aku pasti akan memukulmu sampai mati. Kamu berhenti. Kalau kamu begitu meremehkanku, mari kita putuskan hubungan ibu dan anak hari ini. Bagaimana? Jangan mimpi, aku bertahu kamu Li Shulan. Kamu hidup adalah orang keluarga Sang, mati pun jadi hantu keluarga Sang. Kamu jangan pernah berharap bisa lepas dariku. Hari ini aku akan membakarmu. Kamu berhenti, kamu tahu. Pemilik rumah ini siapa? Siapa? Ketua grup Jio, Tang Jio. Lao Tang. Kenapa aku tidak pernah dengar kamu bilang? Ketua, dia orangnya rendah hati, tidak ingin orang lain tahu. Apa saja asetnya? Kalian berdua ngomong apa sih? Kalian berdua, mana mungkin tinggal? Di rumah Quechua? Lao Tang adalah kepala rumah tangga ketua. Dia menjaga rumah ketua, kenapa? Benar atau tidak? Kalian berdua jangan bohong ya. Kalau tidak percaya, tanya saja Emma si Pincang. Kamu pasti percaya omongannya, kan? Ayah, kamu adalah ayah kandungku. Aduh, kamu ngapain sih? Aku dengar, jadi kepala rumah tangga orang kaya seperti ketua. Gaji tahunan minimal jutaan. Ayah, pasti sudah menabung banyak, ya? Setelah sekian lama, kamu ternyata mengincar uang Lao Tang. Kalau begitu, aku sarankan kamu lupakan saja, dia tidak punya uang. Sayang, kamu diam saja, ayah belum bicara. Kamu di sini ngomong apa sih? Di sini mana ada tempatmu? Bicara. Ini harusnya kamu tanya diri sendiri. Ini rumahku dan Chulan. Ada tempatmu bicara. Ayah, aku salah. Aku tampar diriku sendiri. Ayah tenanglah, aku pantas mati. Jangan bicara lagi, cepat keluar dari sini. Baik, aku pergi. Tapi ayah, asal ayah mau, kasih aku sedikit uang. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengganggu kalian berdua lagi. Kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Chulan, jangan marah. Aku akan cari cara menyelesaikannya. Jam ini adalah hadiah dari ketua sebelum aku pensiun. Nilai pasarnya ratusan ribu. Si tua bangka, kamu ambil. Jam tangan ini bisa kuberikan padamu, tapi kamu harus menandatangani perjanjian. Perjanjian APA? Perjanjian hubungan bunga. Baik, aku akan menandatanganinya. Sudah ditandatangani, mana jam tangannya? Cepat berikan padaku. Cepat pergi dari sini, jangan bikin orang jengkel. Mulai hari ini, kamu dan Chulan tidak ada hubungan lagi. Kecuali Chulan yang mencari kamu, kalau tidak, kamu tidak boleh mengganggunya lagi. Ingat itu. Baik, aku ingat. Chulan, jangan menangis, orang seperti dia tidak layak kamu sedihkan. Aku tahu. Tapi aku sudah merawatnya selama lebih dari 20 tahun. Aku merasa bertanggung jawab karena dia menjadi seperti ini. Aku merasa sangat tidak enak. Aku akan menceritakan lelucon untukmu. Lelucon apa? Tadi, jam tangan yang kuberikan padanya. Itu palsu, tidak berharga. Hehe. Tidak berharga.
Dua sepupu. Kali ini kalian harus membantu aku, ya? Sepupuku, apa yang kamu suruh kami lakukan, kami akan lakukan. Kami berdua akan mendengarkanmu. Hahaha. Malam ini, Li Shulan akan mengadakan Pameran lukisan di pusat kegiatan lansia. Aku dengar. Orang-orang yang datang ke pameran ini adalah orang-orang penting. Di dunia seni, kalian tahu, aku seorang pelukis. Tidak bisa muncul secara langsung, jadi bisakah kalian membantu aku pergi dan mengacaukannya? Oh, itu mudah, tidak masalah. Serahkan pada kami pasti akan membuat. Li Shulan gagal mengadakan pameran lukisan sampah ini. Gagal. Selamat datang di pameran lukisanku, semoga kalian bisa menemukan karya yang kalian sukai di sini. Suka, lukisan Shulan. Adalah salah satu karya seni terbaik yang pernah aku lihat. Aku ingin membeli lukisanmu yang berjudul Phoenix dan nyanyian. Aku lihat harganya 20.000, itu terlalu rendah. Tidak mencerminkan nilai seni lukisan ini jadi. Aku tawar 100.000, bagaimana? Tentu saja, lukisan ini milik Anda. Aku akan segera minta orang untuk membungkusnya untuk Anda. Kakak Shulan tidak hanya mahir melukis, tetapi juga sangat cantik, jadi aku ingin membeli lukisan wanitamu, aku tawar 150.000. Terima kasih atas dukungan kalian, terima kasih. Terima kasih kepada para kolektor seni atas apresiasi terhadap Shulan. Saya angkat gelas untuk kalian semua. Selamat, Semyo Berhenti. Kepala MA, kenapa kalian datang? Itu yang harus saya tanyakan, siapa yang mengizinkan kalian di sini? Mengadakan pameran lukisan. MAR, bagaimana bisa kamu melepas celana dan kencing di depan umum? Cepat pakai celanamu. Kalau tidak, saya akan siar langsung, dia seluruh penonton. Lihat kelakuanmu ini. Silicon siaran, saya memang suka exhibitionis, sipat siaran. Semakin banyak penonton, semakin saya bersemangat, semuanya. Kalau pameran lukisan hari ini tidak segera berakhir, saya akan melepas celana dan buang air besar. Gila, benar-benar gila. Kita cepat pergi, kalau tidak, dia mungkin melakukan hal-hal yang tidak terduga. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Kalian berdua sengaja datang untuk mengacau acara ini. Selamat, kamu benar, tujuan kami tercapai. Tamu-tamu yang kamu undang semuanya, kami takuti sampai lari. Pameran lukisanmu ini tidak akan bisa dilanjutkan. Tamu-tamu yang kamu undang semuanya, kami takuti sampai lari. Pameran lukisanmu ini tidak akan bisa dilanjutkan. Li Shulan, saya beritahu kamu, kemanapun kamu mengadakan pameran lukisan, kami berdua akan datang untuk buang air besar dan kencing. Kecuali kamu berani membunuh kami, hahaha, kalau tidak. Kamu tidak akan pernah bisa. Menjadi pelukis, jangan bermimpi terkenal. Kalian makan ini karena cumong, benar kan? Benar, sepupu saya lebih cantik dan lebih berbakat darimu. Kamu selamanya akan diinjak-injak olehnya. Li Shulan, kalau kamu berani lagi melawan sepupu saya punya banyak cara untuk membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Apa yang kalian lakukan? Kalian diduga mengganggu ketertiban umum, kalian sudah ditangkap. Lepaskan kakak saya, tadi yang melepas celana dan kencing adalah saya, kenapa kalian menangkap dia? Bagus ditangkap, kepala MA ini menyalahgunakan kekuasaan. Di desa Kingston, dia menindas rakyat dan berbuat semaunya. Sudah lama seharusnya dia ditangkap. Benar, kami akan membawa mereka kembali untuk diselidiki secara menyeluruh. Wah, kawan. Kalian jangan dengarkan omongan si perempuan jahat ini. Aku benar-benar difitnah, aku sudah menjabat sebagai kepala desa selama bertahun-tahun, aku bersih. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, benar. Kamu masih berani bilang difitnah? Aku sudah menyuruh orang mengumpulkan bukti kejahatanmu dan menyerahkannya ke pihak berwenang. Kamu sudah diberhentikan, kamu bukan kepala desa lagi. Ikut aku. Kakak. Kejadian tadi membuat semua orang kaget, dua orang jahat itu sudah ditangkap. Kejadian tadi membuat semua orang kaget. Dua orang jahat itu sudah ditangkap. Tempat kejadian juga sudah dibersihkan, tenang saja. Kami suami istri ingin menghormati kalian semua dengan segelas minuman. Terima kasih. Sudah mau kembali ke pameran lukisan ini. Untung saja dua orang gila tadi tidak merusak lukisan Phoenix dan nyanyian. Kalau tidak aku mungkin akan menyesal seumur hidup. Nona Shulan, apakah kamu masih mau menjual lukisan itu padaku? Mau, tentu saja mau. Bagus, tawaranku masih 100.000. Tidak masalah, aku juga mau beli lukisan. Aku juga beli. Aku juga mau. Baik. Semua tidak perlu buru-buru. Nanti Shulan akan mengadakan pameran lukisan di kota lain. Semoga kalian semua datang. Ayo. Sialan Li Shulan, kamu membuat dua sepupuku ditangkap, kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu terus bersenang-senang. Siapa yang cari masalah? Kamu?
Wang Chunhong, sepertinya kamu juga kena imbas dari Li Shulan. Perempuan itu, kamu datang padaku hanya untuk menambah masalah? Tentu saja tidak, Li Shulan. Membuatmu diusir dari keluarga Tang, apakah kamu tidak ingin membalas dendam padanya? Apa ide bagusmu? Sejak sepupuku ditangkap, aku terus memikirkan satu hal, putri keluarga Tang. Melihat Tang Dali dengan sangat hormat. Direktur Chen melihat Tang Dali. Sampai ketakutan, Li Shulan tidak terkenal. Tapi di pameran lukisannya, dia bisa mengundang begitu banyak kolektor dan seniman. Mengapa bisa begitu? Apakah karena identitas Tang Dali tidak biasa? Tebakanmu benar sekali. Siapa sebenarnya dia? Dia bukan Tang Dali. Dia adalah Quechua Dewan Jizhou Group. Tang Jizhou. Kamu tidak bohong kan? Percaya atau tidak, terserah kamu. Pokoknya, saya sudah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah ketua dewan selama 20 tahun. Apa yang ingin kamu ketahui? Saya bisa ceritakan semuanya. Di kartu ini, ada 500.000. Katakan padaku. Katakan padaku kelemahan Tang Jizhou. Apa sebenarnya? Dia punya cinta pertama. Namanya Li Fenfang, dulu di kota selatan. Menyelamatkan nyawanya. Dia mencari Li Fenfang seumur hidupnya. Sampai sekarang, belum ada hasilnya. Li Fenfang. Jika saya berpura-pura menjadi Li Fenfang, saya bisa mengusir Li Shulan dan menjadi istri ketua dewan. Kamu bukan penanggung jawab pusat kegiatan lansia. Urusan di sini sama sekali bukan urusanmu untuk ikut campur. Kami sudah mengajukan permohonan sebulan yang lalu. Untuk mengadakan pameran seni di sini, semua persetujuan sudah diberikan. Sesuai dengan peraturan. Beberapa hari tidak bertemu, mulut kecilmu ini cerewet sekali. Sudah cukup hebat ya. Tapi saya beritahu kamu. Semua hal di desa Kingsan ini adalah urusan saya, MA Si Pincang. Yang memutuskan, kalian tidak meminta izin saya untuk menggunakan tempat ini, maka acara yang kalian adakan adalah ilegal, kalian seharusnya ditangkap dan dipenjara selama 2 tahun. Ini benar-benar omong kosong. Saya kasih waktu 5 menit. Untuk mengusir semua orang ini, lapangan harus kosong. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika tidak ramah. Masih pincang, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Biar saya tunjukkan padamu. Apa yang sebenarnya disebut keterlaluan? Berhenti. Kalian benar-benar tidak tahu aturan, kalian tahu tidak lukisan ini. Berapa nilainya? Tindakanmu termasuk merusak barang orang lain, harus dihukum berat. Bahkan tidak punya kesadaran hukum sedikitpun, apakah desa Kingsan adalah tempat di luar hukum? Diam semua, kalian berani bertindak kasar di wilayah saya? Biar saya tunjukkan padamu. Kekuatan kami berdua, adik, maju. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Jio adalah saya. Wang Chunhong. Kenapa kamu terlihat seperti ini? Tidak. Aku bukan Wang Chunhong. Aku sudah ganti nama. Nama lamaku adalah Li Fenfang. Lalu, apa buktinya kalau kamu sudah ganti nama? Ini bukti pergantian namaku. Aku tidak bohong padamu. Kalau begitu, tahun 1997. Benar, tahun 1997, aku sedang dalam perjalanan ke kota selatan. Menyelamatkanmu yang tenggelam. Jadi, jangan cari Li Fenfang lagi, karena Fangmu sudah datang. Kamu ngapain? Kalian berdua ngapain sih? Shulan, kamu dengarkan aku. Lebih baik dengarkan aku, Li Shulan. Kamu cuma perempuan yang tidak tahu malu. Akulah Lau Tang, yang mencari cinta sejati seumur hidup. Kalau kamu tahu diri, cepat keluar dari keluarga Tang. Kalau tidak, aku akan merobek wajahmu. Orang yang kamu tunggu seumur hidup adalah dia. Shulan, Kamu mau kemana? Fangmu ada di sini. Jangan tinggalkan aku lagi, aku tidak mau meninggalkanmu lagi. kamu, diamlah. Dengan sikapmu seperti ini. Pasti bukan Li Fenfang. Lepaskan. Lepaskan aku, Shulan. Shulan, dulu, apakah kamu pernah ganti nama? Pernah. Sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Ada hubungannya apa denganmu? Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku? Siapa nama lamamu? Li Fenfang. Tahun 1997. Apakah kamu pernah ke kota selatan? Sudah berapa lama itu? Siapa yang masih ingat?
Apakah kamu pernah menyelamatkan seseorang di kota selatan? Ada sih kejadian seperti itu. Waktu itu aku menyelamatkan seorang pemuda. Namanya aku sudah lupa. Yang aku ingat. Dia bilang dia mahasiswa tahun kedua jurusan komputer di Universitas Kota Selatan. Dia juga bilang, suatu hari nanti aku harus datang ke kampusnya untuk mencarinya. Tapi waktu itu aku buru-buru pulang untuk menikah. Mana ada waktu? Setelah itu semakin tidak ada waktu. Fan Fang, adalah aku. Akulah orang yang kamu selamatkan dulu. Akulah Tang Jiao. Benar. Dia bilang namanya Tang Jiao. Tapi kamu, bukannya namamu Tang Dali? Maaf. Sudah lama aku menyembunyikannya. Awalnya aku berencana, pada saat pernikahan, memberitahumu bahwa akulah Tang Jiao. Akulah chairman grup Jiao. Tang Jiao. Apa? Pantas saja Washenli, Nona Tang dan yang lainnya sangat menghormatimu. Ternyata kamu sama sekali bukan pensiunan kepala rumah tangga. Kamu sudah menipuku selama ini. Masih ada berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Tidak ada lagi. Kali ini benar-benar tidak ada. Oh, tunggu, tidak. Masih ada satu hal lagi. Lao Tang, apa yang kamu lakukan ini? Ini adalah cincin pernikahan yang aku siapkan untukmu. Awalnya aku berencana memberikannya padamu beberapa hari lagi. Dan kemudian mengaku segalanya. Tapi tidak menyangka. Rencananya diganggu oleh Wang Chunhong. Fan Fang, aku telah mencari dan menantimu seumur hidupku. Syukurlah kita bertemu lagi. Kita tidak akan terpisah lagi. Setuju? Memang. Ayo, apa yang sedang dilakukan pasangan tua ini? Jing, kenapa kamu datang? Tentu saja untuk mengantarkan gaun pengantin dan pakaian resmi untuk kakak dan kakak ipar. Apakah pernikahan sudah siap? Tentu, besok aku akan mengirim orang untuk menjemput kalian ke kota untuk melangsungkan pernikahan. Coba cepat, apakah pas? Jing, bagaimana penampilanku ini? Rambutku berantakan? Kakak, waktu pertama kali berbisnis dengan orang asing dulu. Sepertinya tidak segugup ini. Anak ini mengolok-olokku lagi. Jujur saja, kakak sangat peduli pada kakak ipar. Kamu lebih baik bilang dulu, penampilanku ini tampan tidak? Sangat tampan. Aku juga merasa sangat tampan. Kakak ipar memakai gaun pengantin ini. Sangat pas sekali. Shulan, kamu terlihat cantik sekali dengan gaun pengantin. Kamu juga terlihat tampan dengan setelan jas. Tentu saja. Wah, terlalu manis sampai bikin merinding. Ada satu orang lagi di sini. Boleh aku foto bersama kalian? Tentu saja boleh. Ayo, jalan.